seni, tentunya tak lepas dari instrumen yang mengiringi di dalamnya, yaitu gamelan. Gamelan merupakan alat kesenian tradisional yang terdiri dari beberapa alat musik yang dibunyikan secara bersama-sama hingga menghasilkan harmonisasi yang indah atau selaras. Membuat seperangkat gamelan menjadi suatu instrumen yang harmonis memerlukan keahlian khusus yang tidak banyak dimiliki. Di Kabupaten Bantul, tepatnya di Desa Pelemlor, Baturetno Banguntapan, menjadi salah satu dari sedikitnya di Yogyakarta pengrajin gamelan yang masih melestarikan peninggalan turun-temurun tersebut. Gamelan legendaris milik Bapak Legiono yang dulunya diturunkan dari sang ayah, Dalio. Jadi dulu itu Bapak kan melihat banyak sekali barang-barang bekas penjajah Belanda seperti selongsong peluru dan pipa-pipa kuningan itu ya kan terpakai, dan oleh bapak saya itu dibikin alat musik gamelan yang mana dulu bapak itu dapat ilmu gamelan itu dari pakriknya, dari paman yang tinggal di Bedan. Terus bapak menikah dengan ibu saya sekitar tahun 50-an, merintis sendiri gamelan di dusun Pelem. Ini dan saya anak yang generasi pertama dari beliau, produsen gamelan yang berada di dusun Pelemlor. Jadi karena gamelan itu turun ke anak-anak itu karena bapak sudah sepuh dan sudah sakit, jadi untuk produsen gamelan itu diserahkan ke kami anak-anaknya, yang mana sekarang dilanjutkan oleh kakak saya kedua, Pak Legiono, itu untuk mengelola, bahkan untuk penyeteman juga oleh kakak saya yang bernama Legiono. Sedangkan kakak saya yang pertama juga produksi gamelan, cuman kakak saya yang pertama itu sudah almarhum sekitar tahun 2021, yang mana habis menghasilkan proyek provinsi juga ya karena sakit. Mengenai pasang surut gamelan, memang untuk konsumen pribadi itu gamelan karena harga juga ini itu mahal, karena juga bahan sekarang itu melonjak juga mahal, terutama besi dan kuningan, karena kita yang sekarang itu menggunakan bahan baru plat. Kalau bapak dulu kan menggunakan brand bekas, ya barang-barang bekas, jadi harga lebih mahal. Dan untuk konsumen pribadi perorangan itu jarang, kecuali kelompok jadilan itu juga pesennya bunde dan campur sari. Kan biasa sekarang jadilan itu menggunakan saron campur sampian untuk membuat irama lebih bagus. Terus sekarang ini sedang mengerjakan proyek provinsi Danais itu yang mana sekarang tahun ini tuh mengerjakan sekitar 65 set gamelan besi dari Danais ini. Dan untuk wilayah Bantul itu seperti yang ini untuk bantuan desa rintisan itu tahun ini ada 5 set yang dikerjakan oleh kakak saya. Jadi dari kecil anak-anak sudah dikasih pelajaran mengenai pengelolaan dan produksi gamelan. Kebetulan juga bapak mewariskan tenaga ahlinya juga yang dulu dari awal berdiri, awal bapak merintis gamelan itu sudah ada tenaga yang dididik untuk membuat gamelan dan membuat tipe-tipe gamelan baik yang lencon maupun yang menghilang juga ada. Jadi kami tinggal melanjutkan untuk pemasaran tentang tenaga ahli yang diwariskan bapak sudah ada. Dan untuk penyeteman secara otodidak dan mungkin
ya dari Bapak itu Mas Regiono yang menguasai. Bapak membuat gamelan itu sejak tahun 50-an, Mbak. Dari Bapak remaja itu belajar gamelan sama Pak Linya itu dari tahun 50-an, dan pindah diri setelah menikah bersama ibu saya dilanjutkan di Solo. Jadi tidak pas tahun itu berdiri, nggak dari awal belajar, tetapi tahun 2013 sebenarnya ya 2013 itu sudah dikelola oleh Mas Rudi karena Bapak sudah benar-benar nggak mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena sakit seperti ini. Jadi, kalau sekarang itu dari plat baru itu dibentuk, kalau gong ya bentuk bulatnya, buletan untuk rain kalau orang mengarani ya, kalau bilang bikin rain beneran sama bunter. Untuk gong, bona, kenong itu rain sama bunter. Sedangkan untuk bilang saron demung itu ada juga plat pemotongan juga dengan bentuk sesuai dengan laras gamelan tersebut. Jadi untuk yang paling besar adalah nada yang paling rendah. Semakin ke atas semakin kecil karena semakin nada tinggi untuk bilang. Alhamdulillah untuk kesulitan pembentukan nggak ada, Mbak. Cuman kadang kesulitan bahan baku. Kadang untuk bahan kuningan itu karena terutama kemarin pas masa pandemi itu kan dulu lokal ada produksi untuk kuningan plat. Sekarang tidak ada karena kebanyakan di masa pandemi itu ada produksi pabrik-pabrik yang omset yang turun dan kerugian. Terus sekarang itu untuk bahan plat kuningan ini udah keluar impor gitu. Iya, keluar. Jadi makanya harganya lebih mahal karena bahan bakunya impor. Kalau yang besi masih di lokal? Lokal masih ada, tapi kalau kuningan itu udah keluar. Harapan Bapak itu untuk seni tradisional, terutama gamelan, itu jangan sampai punah karena itu adalah aset untuk anak cucu kita. Jadi mengharapkan anak-anak tetap melanjutkan usaha gamelan ini untuk kita budaya ya jelas. Karena untuk musik gamelan ini sekarang semakin langka. Banyak yang sudah sudah menikah tapi anaknya tidak melanjutkan usaha bapaknya. Ya makanya Bapak berharap anak-anak tetap melanjutkan. Untuk membuka cabang belum ada arah ke sana, Mbak, karena dari adiknya Mas Rudi pertama saya itu tidak menguasai untuk stepnya. Mungkin saya bisa itu, cuman sebagai pasar, karena semua yang produksi di pasar. Terus adik yang paling kecil itu kerja di pabrik, jadi nggak mungkin untuk melanjutkan usaha gamelan. Kalau saya cuma sebagai penjualnya saja, ya baik jual dari lokal maupun luar negeri. Kalau saya ininya ke Jakarta sama Malaysia, Singapura. Terjauh Malaysia, Pak. Ya Malaysia, luar negeri. Kalau luar Jawa itu sampai NTT, daerah ND, Timor, Nusa Tenggara Timur. Mas Rudi sekarang itu kurang lebih 21 orang dan untuk jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 4 sore. Ada pesanan, tidak ada pesanan tetap produksi, karena kalau nggak ada pesanan terus berhenti, kalau seperti sekarang ada proyek yang besar itu nanti kewalahan. Jadi kami tetap produksi untuk persiapan kalau ada pesanan. Stok nih Bu? Stok terus ya. Seperti yang ini kan stok, kalau nggak stok 2 bulan nggak selesai kaset. Untuk generasi pendatang remaja, cintailah
budaya sendiri. Dan saya bilang kesenian daerah terutama, karena kalau tidak kalian, siapa lagi yang akan melanjutkan seni tradisi yang ada di wilayah tersebut. Sentra pengrajin gamelan Legiono ini membuat beragam jenis dan tipe gamelan. Tidak hanya terbatas memproduksi gamelan Jawa saja, namun dapat sesuai permintaan konsumen di luar Pulau Jawa hingga mancanegara, dengan tingkat kerumitan yang tentunya berbeda dalam tiap proses pembuatannya. Seluruh gamelan, isi gamelan dari jenis gamelan dibikin semua, dari jenis saron, empul, gong, gunang, kenong, endang, itu. Kalau ciri khas dari gamelan Jawa itu kalau besi dilipat sambungan kita sama besar itu dilipat. Kalau kuningan sini menunjukkan tempat, kuningan tempat, enggak las-lasan. Menyesuaikan nada. Itu nada permintaan dari pihak pembeli atau pemesan. Kalau nada itu kan permintaan dari besar, Mbak, ada nada A, ada res. Namanya kalau secara normal itu, Mbak, paling kalau itu 1 bulan. Tapi kalau pesanan dari pemerintah itu kan percepat, itu harus mengalihkan. Makanya kalau secara satu titik, satu sini aja, satu pengrajin sini itu paling tidak 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau yang kuningan tempat itu sampai 1 bulan lebih, kira-kira 1,5 bulan. Dalam pembuatannya, gamelan yang sudah jadi nadanya harus diselaraskan. Melaras gamelan merupakan suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan teknik melaras dan juga kepekaan terhadap nada. Terdapat proses khusus dalam penyelarasan nada gamelan itu sendiri. Dalam pemasarannya, pengrajin gamelan Legiono bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan yang berperan sebagai konsumen untuk melakukan tes uji coba gamelan yang sudah siap dikirim kepada para penguji. Kalau untuk uji coba laras itu biasanya tergantung jenisnya yang mau diuji, Pak. Kalau yang punya jenis ini kan sama dengan keraton, itu mungkin ada sekitar 8, 14 orang penguji. Ada pentasnya kan, harus ada saksi toh. Kalau diuji itu benar ada saksi. Kalau punya pemerintahan itu ada diuji, ada saksi, ada tim teknisi dari itu tim penguji. Ini kan dirakit, disiapkan, nanti diuji. Yang diuji cuma yang pertama dikirim, Mbak. Soalnya kan ada yang dikirim pertama itu untuk patokan nada. Untuk pedoman nada yang pertama dikirim itu. Nanti kan tinggal menyamakan yang pertama. Yang selanjutnya cuma mengikuti. Pertama itu kan pegang gantungan itu bom tempusuan. Terus kedua gunang, itu ada 2 orang. Kenong 1 orang, terus sarong ada 4 orang, pokek 1 orang, umum 2 orang, sama gender sama abang, plus pengendang 16 tidak lebih dari 16. Butuh waktu jam juga, paling lama 2 jam. Itu kan udah. Nah, sama-sama loh, Pak. Ini alhamdulillah nggak ada buruknya. Soalnya kan punya apa ya, sudah dikontrak sama dinas kan selama 1 tahun,
menyelesaikan 5 set punya dinas kebudayaan, terus 5 set punya dinas kebudayaan Bantul. Itu kan karena ya sini kan punya kualitas unggul ya, karena juga di dinas kebudayaan sudah ditoteskan sama ini ya, provinsi. Kalau tahun ini kita Malaysia ya Pak, Malaysia itu kan nggak full loh. Jadi kan gambar Malaysia itu kan cuma beberapa item, nggak sebanyak Indonesia. Dan permintaan asal itu punya gambar atau rekaman ada dan di harga gambar itu kalau besi 140 sampai 1 setnya, 1 set itu